Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramdhani dengan NIM 12070070078 dari kelas B jurusan Teknik Elektro angkatan tahun 2020 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi elektrokimia. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Kimia Dasar 2. Sebelum masuk ke dalam aplikasi elektrokimia, apa itu elektrokimia? Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang berkenan dengan interkonversi energi listrik dan energi kimia. Proses elektrokimia adalah reaksi redoks atau oksidasi reduksi, di mana dalam reaksi ini energi yang dilepas oleh reaksi spontan diubah menjadi energi listrik, atau di mana energi listrik digunakan agar reaksi yang non-spontan bisa terjadi. Dalam reaksi redoks, elektron-elektron ditransfer dari satu zat ke zat lainnya. Sel elektrokimia yang menghasilkan listrik karena terjadinya reaksi spontan di dalamnya disebut sel Galvani atau sel Volta. Prinsip-prinsip dasar elektrokimia didasarkan pada rasio tegangan antara dua zat dan memiliki kemampuan untuk bereaksi satu sama lain. Semakin lama logam elektroda dalam suatu larutan sel Galvani yang terpisah, maka semakin kuat listrik akan terbentuk akibat perpindahan elektron dari satu sel ke sel yang satunya. Sel volta. Sel volta adalah sel yang menghasilkan energi listrik karena adanya redoks spontan. Sel volta akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Potensi listrik yang dihasilkan sel volta dapat ditentukan dengan alat yang diberi nama voltmeter atau potensiometer. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan pada rangkaian sel volta diantaranya 1. Energi kimia diubah menjadi energi listrik. 2. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi, sementara pada katoda terjadi reaksi reduksi. Yang ketiga, anoda merupakan kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Yang keempat, prinsip kerja sel volta adalah elektron yang mengalir dari anoda menuju katoda. Kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Sel kering atau sel Lorentz. Yang kedua, baterai alkalin. Yang ketiga, baterai perak oksida. Yang keempat, sel aki. Dan yang kelima, sel bahan bakar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai baterai alkalin. Baterai alkalin merupakan sel Lorentz yang mempunyai kekuatan arus listrik dan beda potensial 1,5 volt. Baterai alkalin umumnya digunakan untuk berbagai jenis perangkat elektronik seperti motor, bola lampu, senter, radio, dan lainnya. Baterai alkalin ini sebetulnya sama saja dengan baterai biasa, namun baterai alkalin ini dapat menghasilkan energi 2 kali lebih besar dari baterai biasa. Ini adalah bagian dari rangkaian baterai alkalin, ada tutup kontak kuningan, konduktor karbon, anoda seng, sel elektrolit, campuran hitam MnO2. Prinsip kerja dari baterai alkalin. Baterai alkalin memiliki 2 terminal, yaitu positif dan negatif. Di dalam baterai, reaksi kimia menghasilkan elektron yang berkumpul di terminal negatif baterai. Saat terminal negatif tidak dihubungkan ke terminal positif, reaksi kimia berhenti dan listrik tidak dihasilkan. Itu sebabnya mengapa baterai alkalin bisa disimpan dalam waktu yang lama tanpa kehilangan daya listrik, asal kedua terminal tidak saling terhubung. Elektroda yang digunakan dan reaksi yang terjadi pada baterai alkalin. Yang pertama, elektroda yang digunakan. Sel tersebut terdiri atas pada anoda logam seng atau Zn yang dipakai untuk wadah, pada katoda oksida mangan atau MnO2. Elektrolit yang digunakan kalium hidroksida atau KOH. Fungsi utama dari cairan elektrolit pada baterai alkalin adalah bertindak sebagai konduktor untuk memindahkan ion-ion hidroksida dari satu elektroda ke elektroda lainnya tergantung pada prosesnya, pengisian atau pengosongan. Sedangkan selama proses pengisian dan pengosongan, komposisi kimia material aktif plat-plat baterai akan berubah. Kemudian reaksi yang terjadi pada baterai alkalin. Reaksinya yaitu pada anoda.
Zn membentuk Zn2+ ditambah 2M- pada katoda 2MnO2 ditambah H2O membentuk Mn2O3 ditambah 2OH-. Ion Zn2+ bereaksi dengan OH- membentuk ZnOH2. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Thanks for watching and stay safe everyone. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.